go to the lane knockdown. Yap, pembuktian ya. Dengan power hero dari masing-masing tim sudah dimunculkan. Assassin lawan Assassin. Ini Assassin versus Lancelot ini matchup yang gua udah nunggu-nunggu sebenarnya. Pengen banget ngeliat. Oh, ini matchup oldies ya. Ya. Ya, dari zaman ke zaman nih. Dari tahun ini, tahun kemarin. Dan itu yang terjadi juga. Di bagian bawah EXP Hilda lawan Uranus. Sama-sama strong. Kayaknya kita bisa skip sih untuk matchup di sana. Buset, itu Valens di awal loh. Dia udah langsung nabrak ke jungle ya. Tapi kalau Chow memang harus galak. Sayang kalau Chow-nya nggak nabrak di awal. Ya, Chow-nya udah galak, soalnya kan nanti juga bisa di following up sama Hildanya. Hildanya bisa datang respon cepat. Oke. Itu yang bikin enak. Gak buang retri juga di sisi lain. Retri? Nah, lihat Yetri juga bakal bisa melakukan following up. Dan kalau melihat ke arah Black Sentence kali ini, mereka akan dapetin first blood kalau bisa numbangin Yetri. Dan kalau misalnya Yetri bisa tumbang, ini baru EXP-nya menang, Lim. Tapi tenang ya tadi dari Yetri ya. Dia nggak buka spellnya, dia masih aman aja. Waduh. Hati-hati. Buset, level 2 head on boost. Dia udah nabrak ke depan. Sabar gak sih? Eternnya patah tapi ini. Iya, sabar gak sih dia kalau dia memaksa cuma buat numbangin Hilda. Kalau tadi mungkin EXP-nya bukan EXP yang tebel-tebel banget, nggak masalah sih, Lip. Kayak Yuzong gitu, yang nggak bisa lari. Tapi tetap oke sih, dia dapat jungle soalnya satu. Oke, tapi lihat di depan sana, hampir saja backup. Orochi terkena first blood dan backup dari Stevie. Yetri standby on position, mendapatkan vision yang cukup jelas, tapi ngomongin ke arah Black Sentence, mereka akan coba dihabisin di tengahnya. Tapi ternyata mencoba di poking, berbanding terbalik nih, Lim. Iya, ECG-nya sekarang yang bakal bonyok. akan sama-sama aja ya. Intinya dari keduanya nggak mau ngasih jalan dengan darah yang penuh deh. Dan ngelihat dari rotasinya, kayaknya XP lane bakal jadi tujuan nih. Biar turtle-nya lebih enak. Walaupun ya tipikal Assassin nggak bisa setup dulu, Orochi masih bisa lompat lagi. Berat kasih lawan Orochi. Keras banget. Keras banget. Kayaknya mungkin Mountain Soccer ini dibuka untuk vision aja sih menurut gua. Wah, Orochinya dia malah ngesuning balik loh. Tabrak apalagi di tengah nih. Plating. Oke, plating dari tengah Lancelot harus didapatkan Turtle untuk melepaskan dari tim CG. Kalau enggak mereka akan menuju kerugian yang Chico? cukup besar. Chico ter-take down. Dapat para pasukan dari tim Black Sentence. Mereka berhasil mendapatkan Turtle. Wow! Keuntungan yang melimpah. Bener-bener ini udah bukan, bukan sebuah keuntungan yang satu, tapi 2, 3 sampai ke arah Orange Buff hampir saja. Ini udah bukan melimpah, udah melimbah lagi. Karena beracun, Lim, keuntungan dari Black Sentence. Tapi Gary, buset dia tadi bener-bener pas banget tadi panahnya. Mana asmaranya? Dia nggak ada vision itu. Iya, nggak jelas. Jadi bener-bener memang Dihitung. ya bisa dibilang pas lah timingnya. Sementara untuk turtle yang didapetin sama Black Sentence. Plus jangan lupa plating di tengah tadi. Lumayan setengah platingan, Waduh. tapi lihat Yetri mencoba untuk menutup jalan keuntungan yang dimiliki dari Hide on Boost yang sudah melimbah karena sudah beracun. Lihat keuntungannya 690, kalau tadi Orange Buff-nya didapetin mungkin udah menuju ke arah 1000, Lim. Ya, tapi ya inilah ketika pakai Sansin pasti ditabrakin terus kan. Yep. Di awal jelas banget kelihatan. Mumpung belum jadi ya. Iya. Kita buat Isanshin juga. Bagian atasnya so far so good nih aman juga. Hanya satu yang tumbang dan satu turtle yang hilang. Jadi so far untuk difference dari goldnya juga hanya ada dari perolehan dari 2 ya. Dengan sedikit platingan di area mid tadi. Dan ini Hildanya benar-benar ditinggal loh di bottom lane. Karena lebih sering kita melihat perjalanan dari Orochi. Duel Dragon, Miss. dia nggak ada punya following up damage sekalipun dia dapat tadi Om dan bahkan Valens memaksa ke arah Purify Gaming. Tidak bisa Flicker. lagi diselamatkan. Kalau tidak mau pakai Flicker, mau tidak mau. Tapi tadi Lim, kalau dia mau mancing ke arah Purify, pertama terlalu dalam. Kedua, sekalipun dia nggak pakai Purify, dilepasin aja, nggak ada following up damage loh. Jauh semua temannya. Sebenarnya tadi memang ya kalkulasinya dia bisa di follow sama Chico sama Gary gitu kan. Cuma Purify yang kebuka udah untung. Tiba-tiba flickernya kebuka juga jadinya rugi. Iya. Cuma ya untuk harus agresif gue rasa sih. Iya. Kalau main cownya terlalu pasif juga itu akan ngilangin powernya gitu kan. Dia akan bikin power dari cownya turun sendiri. Oke, mungkin lebih agresif menuju ke arah yang lebih terukur sih Lim menurut gua. Ini Purify 3. Kalau tadi ke arah mid lane di dalam turret tuh kayak nggak terukur. Masih terukur menuju ke arah Harit atau mungkin maksa ke arah Steffi. Paksa dia buka ke arah shortcut terus keluar lagi, itu nggak masalah. Dan itu Duel Dragon, langsung di following up damage, instant kill. Akhirnya berhasil mendapatkan Stevie. Doom dibuka mundur ke arah belakang, the power of retribution kali di tangan dari seorang Gary. Memaksa tim fight kembali depan, dipotong Sandwich Gaming. Berhasil mendapatkan double kill, mereka masih mau masuk lebih dalam lagi. Amzik
Nggak ada lagi jalan untuk pulang selain memutar ke arah turret. Tapi dengan ada Valence ini akan menjadi poin kill untuk Orochi sih harusnya. Oh, Damage-nya datang lagi. cukup, tapi shortcut akan dibuka. Flicker for offensive dikeluarkan oleh seorang Stevie. Akhirnya langsung Amzik. bermain di depan sana berhasil mendapatkan Amzik. Dengan adanya para pasukan dari tim Black Santos Yetri? yang sudah siap standby on position, mereka membalaskan dendam yang dimiliki. Tapi ada satu trapping yang sangat mahal. Apakah ada surprise kali ini? Dari sosok Ciku? seorang Ciku. Ciku? Ada surprise! Eh. Oh my god, Ciku! Oh. Ternyata nyanyiannya tidak menidurkan seorang Doom. Nina Bobo yang dikeluarkan Ciku nggak berimpact terhadap Doom. Lompatan ke arah yang salah tadi dari Swan Sword-nya. Mungkin kalkulasi damage-nya tadi oke, ini Haritnya udah tumbang. Tapi lupa dengan adanya Chrono Dash. Adanya shield tadi membuat masih selamat dari Haritnya dan Hackle Bush. Oh, Sakaratul Maut, tapi nggak bisa dieksekusi, terlalu jauh. Nina Bobonya udah tepat tadi, Lim. Yap. Cuma mungkin dia nggak expect Chrono untuk, Dash. iya, dash-nya ke situ. Yap. Tapi ya kerugian dari Black Santos juga karena tadi si Stevie-nya ini tumbang duluan. Jadi shortcut di turtle itu nggak sempat buat diciptakan kan. Di bagian bawah tadi cukup jauh sebenarnya untuk Hetman Bash jadi nggak bisa hadir. Jadi waktu ada teleport yang kedua, shortcut yang kedua, baru akhirnya kita melihat Black Santos mereka bisa pegang kendali tadi. Untuk fight di area top. Udah dikejar. Shortcut dikeluarkan, mau nggak mau Speedy Lightwheel. Oh, tapi ditutup pakai Revolt Manipulation all in. Dan akhirnya Ciku membayarkan semua kerugian di arah top lane. Wow. Lihat apa yang dilakukan Gary. Free hit, berikan Orochi, one last hit. Membuat para pasukan dari tim Black Santos mereka kehilangan 3 member. Ciku membayarkan utangnya yang berada dan Wild Dragon tanpa ada Purify akan menjadi poin kill yang pasti harusnya untuk Shin tanpa ada yang bisa mengcover. Sekalipun itu Orochi. Yap, dibayar lunas berarti ya. Sama Ciku dibayar lunas semuanya. Dari setup yang rapi banget sekarang Lord dari Turtle terbuka. Mid-nya juga terbuka, Gary. Dia ambil semua yang bisa diambil. Dan hati-hati, chip ini kadang memang bisa membawa sebuah setup yang bagus. Tapi bisa juga nih membawa masalah yang serius untuk Black Santos sendiri. Pisau bermata dua. Ya, Tajam untuk musuh terkadang tapi juga bisa menusuk untuk diri kita juga. Kalau penggunaan dari shortcutnya itu tidak di dalam waktu yang tepat. betul. Vision dan segalanya itu juga jadi perhitungan ya dari shortcut sendiri. 4X sudah jadi. Lihat dari Gary sekarang dia udah punya damage. Hati-hati. Karena di bawah. Yetri. Buset. Flicker for defensif dikeluarkan. Mau nggak mau dipaksa balik untuk dipukul mundur ke arah belakang Shin. Wow, terlalu all in. Kayaknya ini menjadi sebuah informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim CG Esports kalau mereka bisa melawan balik di saat Turtle. Apakah itu akan mereka lakukan? Karena reward manipulasi telah dibuka. Amzik menjadi pilihan utama. Mundur ke arah belakang tidak flicker dan Tiko! Surprise! Bernyanyi dengan indah. Tapi nampaknya hanya satu buah poin kill yang bisa didapatkan oleh seorang Ciku. Bahkan pertukaran kill hitungannya karena Amzik juga tumbang. Turtle terbuka secara bebas. Black Sentence kali ini mulai mengejar dari goldnya. Sedikit turun dari CG. Karena memang gue lihat damage Ciku sakit nih. Yep. Cuma ya semuanya juga bisa lari loh. Nggak, sama ini Lim, itu kan dia karena pakai glowing jadi damage-nya nggak burst di awal. Ya bisa bubar semua ya musuhnya ya. Iya. Bisa kabur semua. Punya efek-efek dash. So ya Gary akan level 12. Dan lumayan maksimal untuk mountain shockernya dia. Tapi untuk siapa nih tadi? Doom. Doom sendiri pun sudah mulai lumayan oke sebenarnya untuk harinya dia. Swift crossbow ada, Feather of Heaven akan dituju. Oke. Attack speed berarti yang diincar. Dan ya jangan lupa ya untuk Harit sendiri ini kayaknya memang power dari Doom deh. Karena dia penggunaan Chrono Dash-nya bagus banget tadi. Kalkulasi damage-nya mateng. Belum lagi dengan zaman Force-nya juga nahannya bagus gitu loh. Dikeluarkannya benar-benar di waktu yang sempurna. Sama gue lihat Shin juga suka dia dengan if ini benar-benar paksa untuk kunci aja. Pokoknya lihat Amzik real world ya. Dikunci aja dulu di ujung sekalipun. Walaupun damage-nya nggak maksimal tapi dikunci dulu sama dia. Kayaknya mengincar di ujung deh. Iya. Biar kena immobilize kan. Yes. Karena kalau di tengah dia nggak kena immobilize. Pas di garis ujung baru kena. Sementara sekarang temponya akan turun. Dari Black Sentence pun dia akan coba untuk engage dari jungle-nya aja pelan-pelan. Tapi lihat, Valence kebuka. Ya, Mundur sih harusnya. mundur lah. Kalau dia ngebuka shortcut ini agak lumayan mubazir ketika ada Lord di arah top lane sekitar 34 detik lagi. Ya jangan lupa juga Valence terkadang dia maju nih ya. Tapi gak ada follow up di belakangnya dia. Ya. Itu yang mungkin harus diminimalkan oleh Valence sekarang. Lightning Tranchen. Nah, ini baru sakit nih Om. Bagi Ciku, second item setelah Glowing One yang sudah kena nerf ya. Yep. Mungkin ini baru berasa nih. Yap, Kayaknya glowingnya tadi karena mau nggak mau sih. Iya, Dia ada butuh lagi. anti Egan. betul. Ini banyak banget shieldnya. Dan di bawah udah pasti di backup nih. Hati-hati karena landing jauh udah pasti jadi powernya Black Sentence dengan adanya chip.
Dan gak mungkin dibiarkan sendiri, gak mungkin. Mau siapapun itu gak mungkin dibiarkan sendiri. Mau Harit yang solo push. Oh, mantan Nah, Shogun. langsung kan Vision terlihat dengan sangat jelas. Yang ditarget adalah Devi. 2 flicker. Ada miss tadi nampaknya. Dua-duanya. Iya. Tapi menjadi keuntungan untuk teman-teman Black Santos. Mereka akan bisa setup di tempat yang lain. Ya, satu tempat lain dan bahkan mereka tahu kalau tidak ada The Way of Dragon with Flicker. Udah pasti itu. Oke. Lord bisa di setup sebenarnya. Perlahan tapi pasti. Jangan lupa damage dari Gary ya. Ini Gary-nya 3-0 loh. Dia udah pasti bisa nge-deliver damage karena udah jadi 40% cooldown reduction juga. Endless-nya udah sakit. Iya. Sama sebenarnya dari Hide on Bush juga. Dia udah menuju ke item keempat bahkan sekarang. Dengan Brute Force, Endless Battle War X, Power Spike udah sama-sama ada. Dan Orochi. Iya, kebetulan. Orochi. Oke, The Way of Dragon dikeluarkan tapi Purify dipaksa. Berhasil membuat para pasukan dari tim Black Sentence memancing The Way of Dragon. Tapi Purify juga terpancing. Untuk melihat potensi saat ini, sebenarnya dipegang sama Black Sentence sih, Lim, menurut gua. Ya. Ini ngomongin ke arah chipnya, dia bebas kemana aja. Dia bebas untuk bermain shortcut juga bisa. Karena bebas banget, itu visionnya nggak ada yang lihat tuh Lim di situ satu. Ya, dia lagi masih di rumput ya. Ya, 1 titik tuh tadi di atas. Dan permasalahannya nih, kalau misalkan tiba-tiba dia Nah, double betul. akang, Itu dia visionnya, tapi ternyata terlihat sangat jelas. Stevie muncul, mundur ke arah belakang, free hit, dan ternyata bonyok. Stevie harus mundur ke arah belakang, tidak ada shortcut, memaksa timpan Well Dragon dikeluarkan dari Orochi. Agar para pasukan dari tim CJ Esports gak kena stuck yang diberikan oleh para pasukan dari Black Sentence. Mereka bermain dengan sustain team fight. Stevie? Mereka tahu Stevie 1 hit dari Gary bisa menumbangkan Stevie loh tadi. Kalau pasifnya belum makan chip. makanya tadi dia masih coba untuk maju lagi ke bagian depan. Dan Lordnya nggak di reset. Dia nunggu keripik. Iya. Ini Lordnya bakal jadi Lord yang panjang seharusnya dan hati-hati Orochi. Oke, sakit. Orochi udah mulai sadar. Yetri. Yetri distraction. Yetri hanya distraction. Kalau mereka fokus ke arah Yetri, ini menjadi bebas banget untuk Amzik, Om. Tapi ya sejauh ini juga ya kayak seharusnya dari Black Santos mereka bisa manjangin satu lane loh. Karena mereka masih punya chip kan. Jadi mereka masih bisa mainin shortcutnya kalau memang nanti ada fight penting di lore-nya. Tinggal dibuka aja nanti buat shortcutnya. Oh, Trinity udah jadi. Cukup lama ya sebenarnya. Tapi untuk dampak setelah Trinity menurut gue yang bahaya banget. Hati-hati Doom. Zaman Force kebuka. Oh, zaman Force. Info lumayan mahal sih kalau mereka mau makan salah satu pemain dari tim Black Sentence. Belum ada dua F-Drag, langsung ada Reward Manipulation di depan sana. Ada tim fight front to back. Fight on boost, gak ada yang bisa dipakan pada pasukan dari tim Black Sentence. Mereka juga nggak bisa menumbangin karena Valence masih terlalu lincah untuk bisa menghindari damage yang diberikan dari tim Black Sentence. Amzik satu-satunya yang bisa ditempel sama Orochi. Tapi dari tadi Amziknya itu lost vision. Hati-hati sekarang udah susah sih nempel Amzik. Udah jadi Trinity, Orochi bisa jadi bonyok. Bawahnya nggak dikontrol. Gue pikir mereka akan tenangin Oh bawah. my god, Orochi nggak boleh termakan dan kali ini 1 poin kill didapatkan oleh para pasukan dari tim CJ Esports. Mereka mencoba melakukan take over menuju ke arah Lord. Lord yang tidak terreset dan High Tombus bisa masuk lebih dalam lagi. Stevie akan coba ditelan bulat-bulat karena tidak ada lagi Flicker yang bisa menyelamatkan dirinya. Dom, mereka harus bertahan di atas menit 12. Tidak ada holy defense dengan wave yang mendorong menuju ke arah 3 lane secara bersamaan. Satu buah misplay tadi. Ah, Melepaskan Orochi di bagian depan. Dan Chiku, oh div. Oke. Ini ada win rate yang kurang cukup baik, Om ya. Miskalkulasi bisa kita bilang tadi ya. Apalagi dengan Lord Dancing seperti itu dan Lordnya gak reset juga tadi. Oke, tapi jangan lupa Ciku punya 80% dari 5 game. Berarti tandanya dia kalah sekali harusnya ya. Benar. Harusnya ya. Iya. Hati-hati nih. Karena tangannya udah mulai ditabrak. Lordnya mampukah dari Black Sentence untuk defense. Mereka mencari di mana Valence bisa ada Way of Dragon. Tapi mungkin mereka habiskan dulu source skillnya. Dan Sin sebagai trigger disiplin high ground defender bagus banget. Dia nggak maksa untuk reward manipulation. Dia tahan sejenak. Tapi yang kita bisa lihat reward manipulation menangkap Gary. karena Gary terlalu sakit dikejar Orochinya. Terlalu jauh, tidak ada shortcut juga di depan sana. Flicker for defensive dikeluarkan. Target height on boost ditutup oleh Yetri. Stevie! Chiku! Surprise! Menutup 1 poin kill atas God Laner dari Black Santos. Dan nampaknya di sana Yetri menuju ke arah seorang Shin. Kehilangan Shin menjadi sebuah pertahanan yang cukup mahal. Tapi Chiku Oh no! tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari Chiku. Yetri, distraction satu-satu yang bisa dilakukan adalah buying time. That's all yang bisa dilakukan oleh Yetri. Yap, tengahnya juga akan coba di-clear dan semua akan fokus ke arah Yetri. Landingnya pun gak bisa nggak masuk didorong damage-nya. Winter. Wow, lama sekali buying time yang coba untuk dilakukan oleh Yetri. Oke, coba semaksimal mungkin dan gampang. Oh What? my god, Yetri berhasil bertahan dan Yetri still survive. Oke, dari
Titan Boost dia nggak mau sampai kehilangan top lane. Makanya tadi dia lepas. Karena minion di area top lane udah mulai hadir. Dan nggak tumbang dari Yetri. Space yang diberikan sangat cukup sampai semuanya respawn kembali. Ya, mari kita lihat dari replaynya juga. Swansong sempat dibuka Bagus banget Swansong. dengan cukup tepat sebenarnya. Tapi untuk fight yang di belakangnya nih, yang di luar dari area Swansong, itu dipegang dengan Black Sentence. Ya, steppingnya dari belakang bagus juga tadi. Iya, Sebenarnya nggak perlu buru-buru ya, karena ngeliat steppingnya udah ngegunting. Akan ada shortcut nantinya di belakang. Harus lebih sabar lagi tadi. Tapi kondisinya emang nggak memungkinkan buat Doom-nya selamat tadi. Kena trap juga. sulit ya Karena tadi ya. instan. Ya, sekarang Karena goldnya instan. sama. Ini bisa jadi everybody games. Betul. Menurutku dari CG ya, ini tergantung dari opening Chico nanti. Oke. Bisa gak nge-clear dengan Swansongnya, sedangkan dari Black Sentence, kita harus nunggu apakah Orochinya kembali di pick up di early atau shortcutnya bisa ditutup di awal. Menurut gua Om, Chico butuh winter. Sekarang dia butuh winter banget. Paling safety. Ya paling safety. Dan dia benar-benar harus masuk ketika semua sudah berkumpul. Kalau bisa, kalau dia udah punya winter, ketika shortcut itu muncul dan mereka semua standby di sana, dia harus buka di sampingnya sosok dari seorang Sin Om. Karena dari tadi Om, scene-nya ini yang lumayan cukup membalikan keadaan antara CG Sport dan juga Black Santos. Lihat goldnya jadi sama lagi dan itu udah nggak ada masalah. Di menit segini udah bentar lagi semuanya dengan item yang cukup sama. Jadi perbandingan gold agak kurang cukup berasa Om. Iya. Dan jangan lupa kayak Shin juga ini menutup kan. Karinya nggak bisa masuk dari Amzik juga. Dan lagi-lagi Lord Tense yang sedang kita lihat sekarang. Harus berhati-hati tetap karena bawahnya. Stevie di sini menjadi ancaman tersendiri loh Stevie loh. Shortcut. Oke, shortcut telah dikeluarkan. Ini adalah saatnya untuk Chico bersinar sih Om harusnya. Termasukkan dari tim Black Santos. Mereka no. di cover ternyata dengan Chico. Swansong telah dikeluarkan. Yetri mundur ke arah belakang. Tetap ada following up damage. Tapi menumbangkan Yetri ini menjadi sebuah masalah. Terlalu banyak source skill, terlalu banyak waktu. Dan akhirnya mereka lepaskan Yetri. Nggak mau mengurangi kesalahan untuk nge-buying time. Dan termakan oleh waktu yang dikasih oleh Yetri. Tapi kalau dari spell, Black Santos lebih rugi nih. Flicker dari Steppy kebuka. Orochi juga nggak ada Purify. Sekarang Lord bisa ditarik ulur. Landing jauh masih menjadi power dari Black Santos. Tapi itu belum dijalani sama sekali. Divine Glaive dari Doom. Oke, damage dari Doom juga udah nggak bisa dianggap remeh. Pastinya udah sakit banget untuk makan depan. Sangat bisa. Oke. Amzik akan menuju ke arah Malefic Gun Ya, sekarang. dari keduanya ini masih saling menunggu ya untuk siapa yang akan membuat kesalahan duluan. Karena ini sudah masuk ke dalam menit-menit yang paling genting. Ini menit yang paling penting juga. Sedangkan Black Sentence mereka harus mengandalkan shortcut nanti. Ingat orang sangat penting di sini dan Eh. bakal fokus dan retribusi nggak sempat. didapatkan Carry. Remote manipulation telah dibuka tapi nampaknya nggak ada yang bisa menyelamatkan Lord di tangan dari CG Esport. Instant Lord dengan adanya Kari. Wah, kayaknya shortcutnya nggak sempat kebuka tadi ya. Telat ya betul, telat datang. Oh, tapi hati-hati. Valence udah. Valence mau lebih. Keuntungan udah cukup nggak sih? Mereka tinggal benerin laningnya dulu nggak sih? Iya. Reset lagi ya harusnya Orochi. Dia akan tetap menjadi mata nih. Dan Yetrinya, ini masalah loh Yetri ini. Masalah banget. Tuh keras banget dia mau dibalikin juga susah. Dan bahkan kalau misalnya game ini menang menurut gue Yetri bisa jadi possibility MVP of the match. Oke, tapi atasnya gimana nih? Atasnya tidak di-clear menjadi sebuah masalah, tapi mereka menuju Lord yang bergabung mid lane best turret pilihan utama mereka. Way of Dragon langsung dikeluarkan, tapi Purify Orochi. Gaming tidak bisa dihalau oleh seorang Orochi. Kehilangan satu member permasukan dari Black Sentence. Mereka nggak punya badan selain Stevie. Karena Sin Oh, reward. udah nggak buka reward pada musim Chico guys. Bernyanyi dengan Swansong dengan sangat indah. Nada-nada indah membawa sang legenda Malaysia bertahan di stage bersama dengan CG Esport. Memulangkan Black Sentence kali ini tereliminasi lagi. Satu tim dari region Latam. Akhirnya harus menyelesaikan langkahnya di sini. CG membuktikan kalau mereka lebih layak untuk maju ke babak selanjutnya. Yap, permainan tarik ulur yang akhirnya kita punya pemenangnya. Di last game tadi CG Esport berhasil untuk keluar sebagai pemenang di game yang ketiga. Dan mereka sangat-sangat bersabar. Terutama untuk di last moment decision di mana mereka mempercepat pengambilan dari Lord. Yes. Karena itu penting banget. Sedikit saja mereka terlambat, shortcut akan datang dan mengacaukan segalanya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Nyanyian penenang untuk para pasukan dari tim Black Sentence ketika di pesawat ternyata menjadi pengiring mereka harus pulang dan meninggalkan M7 World Championship. Ya, perjuangan mereka selesai di sini ya. Tapi ini tight game sih, gue nggak bisa bilang ini one-sided game karena dari keduanya juga memberikan perlawanan yang oke. Gamenya pun satu sama dulu tadi, masuk di game ketiga, dua-duanya sengit. Tapi ya yang lebih layak adalah CG. Mereka buktiin kalau mereka yang akan maju ke babak